Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Menatap kagum keromantisan mereka. Sunita dan Abei pun mengikuti Alvaro ke kamar tempat mereka menginap. Setelah tiba di depan pintu kamar, Alvaro pun pamit untuk ke kamarnya. Setelah mereka resmi bertunangan, Alvaro selalu menjemput Abei untuk pergi bekerja. Abei jadi jarang menggunakan motor ke tempat kerja. Para karyawan pun sekarang tidak ada lagi yang julid dengan hubungan mereka. Toh mereka sudah resmi bertunangan. Abei dan Alvaro berjalan beriringan menuju lift. Sementara Dari dan Dea lebih memilih lift lain. Apa agendaku hari ini? Tanya Alvaro saat mereka sudah berada di dalam ruangan kerjanya. Bos, hari ini kosong, tapi nanti malam ada undangan makan malam dari kolega bisnis kita. Jawab Abei. Kamu ikut aku ya, tidak boleh nolak. Kata Alvaro. Tapi kolega kita meminta untuk bos datang sendiri. Ujar Abei. Alvaro menggeleng. Kalau begitu tolak saja, tapi bos. Tolak atau kamu ikut? Baik bos. Abei pun mengabarkan pada kolega bisnis bahwa Alvaro tidak dapat menghadiri undangan makan malam tersebut. Kolega bisnis pun kecewa, tapi sedetik kemudian ia pun mengerti dan tidak mempermasalahkan hal itu. Sudah bos, kata Abei. Abei Cantika Putri, jika kita berdua saja jangan panggil bos, oke? Tapi ini di tempat kerja, aku harus profesional. Jangan mentang aku tunangannya bos mau seenaknya saja. Baiklah nona bos. Goda Alvaro. Abei menutup mulutnya untuk tidak tertawa. Saat Alvaro mengatakan nona bos, menurut Abei sangat lucu. Kemudian Alvaro pun merangkul tubuh Abei. Ingat jangan panggil bos jika kita berdua saja, ucap Alvaro. Baiklah, jawab Abei pasrah. Kemudian Abei pun melanjutkan pekerjaannya. Alvaro kembali ke kursi miliknya dan melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Dari masuk setelah mengetuk pintu. Tuan Al, Tuan Roni ingin bertemu Anda. Sekarang sedang menunggu di bawah. Lapor Dari. Baiklah. Ujar Alvaro. Alvaro bangkit dari duduknya dan menghampiri Abei. Aku ke bawah dulu, Tuan Roni ingin menemuiku. Kata Alvaro. Abei hanya mengangguk sebagai jawaban. Dari, kamu ikut aku. Pinta Alvaro. Baik bos. Jawab Dari. Keduanya pun turun ke bawah. Sementara Roni sedang duduk di ruang tunggu. Tadi saat ia datang, resepsionis melapor ke Dari. Ada perlu apa Tuan Roni datang kemari? Kita belum saatnya membahas tentang kerjasama kita, kan? Tanya Alvaro. Benar Tuan Al, saya hanya ingin memastikan. Tadi sekretaris Anda mengatakan Anda tidak bisa datang nanti malam. Ada apa Tuan Al? Tanya Roni.
Maaf Tuan Roni, saya tidak bisa menghadiri perjamuan makan malam. Karena saya juga ada acara keluarga nanti malam. Jawab Alvaro. Baiklah, bagaimana jika malam besok? Saya harap Tuan Al tidak punya alasan lagi untuk menolak, kata Roni. Saya tidak janji Tuan, mungkin bisa diwakilkan ke asisten saya. Dari menyikut pelan lengan Alvaro, kebetulan keduanya duduk berdampingan. Tapi yang disikut seolah tidak menyadari. Alvaro berusaha untuk mencari alasan agar bisa menolak ajakan koleganya itu. Saya tidak punya maksud apa, Tuan Al. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk makan sebagai rekan bisnis saja. Ucap Roni. Baiklah Tuan Roni, saya akan datang. Tentukan saja tempatnya. Ujar Alvaro akhirnya. Roni tersenyum. Besok malam di restoran XXX. Jawab Roni. Baiklah Tuan, jika tidak ada apa lagi, silahkan. Ucap Alvaro mengusir Roni secara halus. Baik Tuan Al, saya permisi. Kemudian mereka pun berjabat tangan. Setelah kepergian Roni, Dari pun protes. Mengapa Tuan terima? Kalau tidak begitu, dia tidak akan menyerah. Hari ini kita pulang lebih awal, kita akan ke butik. Butik, untuk apa? Kamu ini setelah melamar malah makin lemot. Cari ponsel. Dari garuk kepala tidak gatal. Cari ponsel kok ke butik. Gumam Dari. Dari baru sadar jika Alvaro sudah masuk ke dalam lift. Beruntung pintu lift belum tertutup sepenuhnya jadi Dari sempat masuk ke dalam lift. Tuan, nanti ajak Dea ke butik untuk beli gaun, aku ajak Abe. Besok malam kita hadiri undangan makan malam, Alvaro menjelaskan. Tapi Tuan Roni meminta untuk Tuan datang sendiri, kata Dari. Tidak ada alasan untuk aku menghindar. Hanya dengan mengajak kalian aku bisa aman. Kamu pikirkan sendiri, apa tujuannya mengundangku makan malam? Dari manggut. Ternyata Alvaro mengajaknya dan Dea hanya untuk menghindari Roni. Tiba di lantai 20, keduanya keluar dari lift dan masuk ke ruangan mereka masing-masing. Alvaro tersenyum saat melihat Abe tertidur dengan wajah di atas meja dan komputer masih menyala. Alvaro menggeleng karena tunangannya ini sangat unik dan pekerja keras. Alvaro tahu jika Abe pasti kelelahan mengerjakan berkas tersebut. Perlahan Alvaro menggendong Abe ke ruang pribadinya dan meletakkannya di atas ranjang. Serta mengatur suhu AC agar lebih nyaman. Kemudian Alvaro menyelimuti Abe sebatas dada. Alvaro mengecup kening Abe dan bergumam, meskipun kita sudah bertunangan, aku tidak ingin melampaui batas pergaulan. Kemudian Alvaro keluar dari ruang pribadinya dan melanjutkan pekerjaannya. Alvaro tersenyum dan ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Ia belum memberitahu Abe untuk ke butik nanti sore. Sementara Dari juga bersemangat untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya. Setelah ia menelepon Dea dan memberitahukan kepadanya untuk pulang lebih awal.
dan mengatakan bahwa besok mereka akan menghadiri undangan makan malam dengan Tuan Roni. Di ruang pribadi milik Alvaro, Abe mengerjapkan matanya, dan mengingat jika ia tadi ketiduran di meja kerja. Namun sekarang malah berada di atas tempat tidur. Abe spontan bangun dan duduk. Ia melihat dirinya dan pakaiannya masih utuh. Tidak berubah sama sekali. Abe pun menghela nafas lega. Pikiran sudah mana tadi? Karena saat membuka mata sudah berada di tempat tidur. Abe melihat sekeliling dan memastikan bahwa tempat ini adalah ruang pribadi milik Alvaro. Abe berjalan ke kamar mandi dan mencuci muka. Setelah mengeringkan wajahnya, Abe pun keluar. "Sudah bangun?" tanya Alvaro tanpa menoleh ke arah Abe. "Maaf, tadi aku ketiduran. Apa kamu yang..." "Bukan, kamu jalan sendiri tadi." Jawab Alvaro memotong pembicaraan Abe. "Aku akan lanjut kerja," ucap Abe. "Tidak perlu, sekarang waktu makan siang." "Bereskan meja kerjamu, kita makan di restoran, kemudian ke butik." "Butik? Untuk apa ke butik?" "Lagian kita tidak ada acara, dan juga gaun yang kamu belikan ada yang belum kupakai." "Turuti saja, nanti kamu bisa memilih gaun bersama Dea." Abe tidak lagi menjawab. Ia langsung membereskan meja kerjanya dan merapikan kertas yang masih berantakan. Alvaro menelepon Dari dan memintanya mengajak Dea untuk makan siang di restoran. Dari tentu saja setuju. Lagi pula bila bos yang ngajak sudah pasti dibayarin. Dasar Dari gak modal. Mendengar yang gratisan saja langsung gerak cepat. Dari tanpa membuang waktu segera menghubungi Dea. Dea yang ingin ke kantin pun tidak jadi. "Ayo, ajak Alvaro." Abe kebetulan sudah siap. Keduanya pun keluar dari ruangan kerjanya. Dan bertepatan dengan Dari juga keluar dari ruang kerjanya. Dari tidak ingin ketinggalan lagi saat memasuki lift. Tiba di lantai bawah, ternyata Dea sudah menunggu. Dari pun berlari kecil menghampiri Dea yang tersenyum padanya. Sedangkan Alvaro hanya mencebikkan bibirnya melihat sang asisten. "Bucin," kata Alvaro. Tanpa sadar kata itu juga mengena ke dirinya sendiri. Orang lain bisa ia lihat, namun ia sendiri tidak terlihat yang lebih bucin dari siapapun. Abe hanya tersenyum, ia tidak ingin ikut campur. Dari yang dikatakan bucin, padahal Alvaro lebih dari itu. Mereka pun menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil masing-masing. Para karyawan sudah tidak peduli dengan mereka. Yang penting mereka bekerja dan dapat bonus. Bila keuntungan perusahaan meningkat. Itu saja yang mereka pikirkan. "Aku sudah bilang belum sih?" tanya Alvaro. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju restoran. "Apa, gak ada tuh?" jawab Abe. "Besok malam ada undangan makan malam." "Aku lupa tadi sudah bilang atau belum?" "Oh itu, aku sudah menduga jika kamu pasti akan mengajak aku."
Aku hanya ingin mengelak dari semua itu. Siapa tahu Roni punya niat terselubung. Sebenarnya jika kamu lebih tegas, mungkin tidak akan seperti ini. Alvaro manggut. Ya, terkadang ia tidak tegas dalam menyikapi sesuatu. Namun ada kalanya juga tegas. Alvaro sendiri juga tidak tahu jika menghadapi ajakan seperti itu ia tidak tegas. Tiba di restoran, Alvaro memarkirkan mobilnya. Saat ingin keluar, ia melihat Farel baru keluar bersama Mustika. Alvaro memicing matanya curiga. Ada apa? Tanya Abei dengan gerakan bibir. Farel bersama Mustika. Lihatlah mereka baru keluar dari restoran ini dan bergandengan tangan. Jawab Alvaro. Apa mereka jadian? Bagus deh kalau begitu. Bisa jadi, mungkin mereka sudah sadar. Aku akan sangat bahagia bila mereka jadian. Tidak ada lagi yang mengganggu hubungan kita. Farel dan Mustika tidak melihat jika ada Alvaro dan Abei di dalam mobil. Padahal tidak jauh dari mereka. Dari baru datang dan memarkirkan mobilnya di samping mobil Alvaro. Mereka berempat pun masuk ke restoran tersebut. Mereka memilih tempat paling pojok yang mempunyai 4 kursi dalam satu meja. Pelayan datang dengan senyum khasnya saat melayani tamu, lalu memberikan buku menu kepada mereka. Mau makan apa yang? Tanya daripada Dea. Aku ikut kamu saja deh sayang, jawab Dea. Kami pesan ini mbak, dan ini, ucap dari menunjuk gambar makanan dan minuman. Alvaro juga tidak mau kalah, ia tidak ingin disaingi oleh asistennya itu. Asistennya sudah sayangan, masa dia tidak? Kamu pesan apa sayang? Tanya Alvaro pada Abei. Abei menoleh, ia tahu jika Alvaro ingin menyaingi dari ini saja sayang, dan minumnya ini. Jawab Abei menunjuk gambar menu yang ada di buku tersebut. Baik tuan, Nona, mohon ditunggu sebentar. Ucap pelayan dengan sopan lalu pergi dari situ. Alvaro merangkul pundak Abei. Memperlihatkan kemesraan mereka di depan Dari dan Dea. Dari tidak mau kalah, ia mengelus rambut Dea dan mengecup kening Dea. Kemudian ia tersenyum pada Dea. Pesanan mereka pun tiba. 2 orang pelayan menghidangkan makanan di atas meja. Kemudian mempersilahkan untuk mereka makan. Abei menarik piringnya agar lebih dekat dengannya. Alvaro hanya tersenyum melihat tingkah Abei. Sementara Dari sedang sibuk memotong daging untuk Dea. Dea tersenyum lalu mengucapkan terima kasih kepada Dari. Makanlah, pinta Dari. Dea mengangguk. Sedangkan Alvaro dan Abei sedang suap-suapan. Keduanya sengaja memanas, mana si 2 orang di depannya ini. Dari yang melihat itu tidak mau kalah. Walaupun pada awalnya Dea malu karena di depan umum. Para pengunjung lain dan pelayan restoran itu hanya menatap kagum keromantisan mereka. Bagi yang tidak punya pasangan memandang iri karena jiwa jomblo mereka meronta-ronta.
Bagi yang berpasangan jadi ikutan karena permintaan dari sang kekasih. Namun kedua pasangan itu tidak peduli dengan pandangan orang-orang. Selama mereka tidak mengganggu privasi orang lain. Setelah selesai makan, Abe membayar dengan kartu pemberian Alvaro. Ya, Alvaro sudah memberi Abe kartu tanpa batas. Tadinya Alvaro yang ingin membayar, tapi Abe mengancam tidak ingin ikut jika bukan dia yang membayar. Abe pun memanggil pelayan lalu memberikan kartu tersebut. Pelayan segera ke kasir dan menggesek kartu tersebut. Tidak berapa lama pelayan kembali dengan membawa struk sebagai bukti pembayaran. Terima kasih Nona, ini kartu Anda dan ini struknya sebagai bukti pembayaran. Ucap pelayan tersebut sambil tersenyum. Sama Mbak. Balas Abe, sedangkan yang lain hanya mengangguk. Kemudian mereka pun pergi dari restoran tersebut. Alvaro yang memang bucin, tidak mau melepaskan genggaman tangannya pada Abe. Mau ke butik Sasa lagi kah? Tanya Abe. Alvaro menoleh ke Abe lalu menggeleng cepat. Kita cari butik lain saja, jawab Alvaro. Saat ini mereka sudah dalam mobil dan sedang di perjalanan menuju mall. Di belakang ada mobil Dari, yang terus mengikuti mobil Alvaro. Hingga mereka tiba di parkiran mall. Alvaro keluar terlebih dahulu untuk membukakan pintu mobil untuk Abe. Ayo, ajak Alvaro sambil menggandeng tangan Abe. Dari tidak mau kalah, dan melakukan hal yang sama dengan Alvaro. Bukankah itu Farel dan Mustika? Tanya Abe. Alvaro melihat ke arah tunjuk Abe. Biarkan saja, asalkan mereka tidak mengganggu kita, jawab Alvaro. Alvaro dan Abe masuk ke dalam butik yang ada di mall tersebut. Lagi mereka bertemu dengan Farel dan Mustika yang juga membeli gaun. Abe, sapa Farel, mendengar Abe disebut Mustika menoleh. Alvaro berubah masam saat melihat Farel menghampiri mereka, kemudian disusul oleh Mustika. Abe diam di tempat, ia ingin melihat reaksi keduanya seperti apa, namun di luar dugaan, Mustika malah memeluk Abe. Abe membeku seperti patung, karena ini pertama kalinya Mustika bereaksi seperti ini. Abe hanya terdiam, sementara Dari dan Dea pun terpaku di tempatnya. Alvaro apalagi, dia juga tercengang. Tapi dia masih belum yakin, Alvaro masih menduga jika itu adalah trik Mustika saja. Aku minta maaf, selama ini aku sudah jahat sama kamu. Sebenarnya aku iri sama kamu. Aku iri karena kamu mahasiswa paling pintar. Aku iri karena kamu disukai oleh Farel. Sementara aku yang ngejar dia malah tidak dipedulikan. Maukah kamu memaafkan aku? Tanya Mustika. Abe belum bereaksi apa-apa. Ia masih waspada dengan kebaikan Mustika yang menurutnya tiba-tiba. Mustika meleraikan pelukannya. Ia menunggu reaksi Abe untuk memaafkannya. Ia tahu, kesalahannya sangat besar.
Sejak dulu hingga saat ini, sekarang aku sadar. Sangat sulit bagimu untuk memaafkanku. Aku mengerti, karena kesalahanku sangat besar. Dan sekarang aku dan Farel sudah jadian. Kami berencana untuk bertunangan sebulan lagi. Aku kemari untuk memesan gaun. Aku akan kirim undangan pertunangan kami nanti. Ucap Mustika, meskipun kamu diam, aku tahu kamu orang yang pemaaf. Maafkan aku juga, ucap Farel menimpali. Abei tidak tahu mau berkata apa. Lidahnya terasa keluh. Bahkan Alvaro, Dari dan Dea pun masih belum percaya dengan semua ini. Mustika tersenyum. Gak apa, aku tahu kamu butuh waktu untuk memaafkan. Percaya deh, aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Ucap Mustika, sebagai gantinya. Aku akan bayar pakaian yang ingin kamu beli, ucap Farel. Tidak perlu, kamu kira aku tidak mampu untuk membelikan tunanganku? Tanya Alvaro. Farel tersenyum, ia tahu jika Alvaro sedang cemburu. Wajar sih, karena Farel pernah mengejar Abei. Tenang bro, aku sudah menemukan orang yang sudah menerima aku apa adanya. Jawab Farel. Kemudian ia merangkul Mustika dan mencium pelipisnya. Ya sudah, aku mau pesan gaun untuk pesta pertunangan kami. Datang ya, nanti aku kirim undangannya. Ucap Mustika. Kemudian ia dan Farel pun menemui pemilik butik tersebut. Abei masih terasa bermimpi dengan perubahan sikap Mustika. Memang dari raut wajah dan senyumannya menampakkan keikhlasan. Dan juga sorot matanya tidak lagi menampakkan kebencian. Mungkin dia benar-benar berubah. Batin Abei. Abei tersentak saat Alvaro menyentuh bahunya, karena ia sedang melamun. Abei pun menoleh dan berkata, "Aku seperti bermimpi. Sudahlah, kita lihat ke depannya." Jika dia tidak mencari masalah lagi, berarti dia benar-benar sudah berubah. Alvaro dan Dari pun mempersilahkan Abei dan Dea untuk memilih gaun. Sementara mereka hanya duduk di sofa yang memang disediakan di butik tersebut. Saat Alvaro dan Dari sedang asyik bermain ponsel, tiba-tiba dua orang yang tidak dikenal masuk. Dan langsung duduk di samping Alvaro. "Sendirian, Mas?" Tanya seorang wanita. "Boleh dong saya temani?" Ucap wanita satunya kepada Dari. Dari dan Alvaro spontan bangun dari duduknya. Dan berjalan menghampiri kekasih mereka masing-masing. Kedua wanita itu hanya memperhatikan. "Sombong," ucap mereka serentak. Kemudian keduanya bangkit, yang satu menghampiri Alvaro dan yang satunya menghampiri Dari. Mereka tidak peduli meskipun sudah ada kekasih mereka masing-masing. Wanita itu berpura-pura melihat gaun. Padahal sejatinya ingin menghampiri Alvaro. "Sayang, sebaiknya kita ke tempat lain saja yuk," ajak Alvaro. "Tanggung, aku juga sudah dapat gaunnya dan sedang dibungkus."
Jawab Abe. Aku tidak lihat kamu mencobanya. Kata Alvaro. Tidak perlu, bila aku sudah suka sudah pasti cocok ke aku. Ujar Abe. Ya sudah kalau begitu. Ucap Alvaro. Wanita itu mendekat ke Alvaro dan pura-pura kesandung. Dengan cepat Abe menarik Alvaro ke arahnya, sehingga wanita itu tersungkur ke lantai. Para pengunjung lain pun mentertawakan wanita itu. Mereka memang mengenal wanita itu sebagai wanita penggoda. Jadi tidak heran bila dia nekat. Abe menutup mulutnya menahan tawa. Sementara Dea sudah tidak kuat lagi menahan tawanya. Akhirnya ia pun tertawa sambil memegangi perutnya. Abe juga ikut tertawa karena sudah tidak tahan lagi. Wanita itu meringis karena lututnya berdarah. Bahkan wanita itu diejek oleh mereka hendak menangkap katak. Dapat bak kataknya? Tanya pengunjung lain. Wajah wanita itu memerah menahan marah. Tapi yang lebih parahnya itu karena malu. Bagaimana tidak? Sudah tersungkur diejek lagi, jadi berkali-kali lipat malunya. Wanita yang satunya pun segera membantu temannya. Kemudian keduanya segera pergi dari situ. Mereka sudah sangat malu, belum pernah mereka dipermalukan seperti itu. Wanita satu berjalan pincang karena lututnya berdarah. Sedangkan wanita dua memapahnya. Mereka keluar dari mal tersebut dan akan ke rumah sakit. Sementara Abe dan Dea sudah selesai membayar gaun yang mereka inginkan. Abe membayarnya menggunakan kartu yang diberikan oleh Alvaro. Kapan lagi menguras uang calon suami? Bisik Abe pada Dea. Kemudian keduanya cekikikan. Apa ada yang lucu? Tanya Alvaro. Ingat dengan cewek tadi, dapat tidak ya dia menangkap katak? Dea menutup mulutnya. Ia tidak ingin keceplosan sehingga tertawa nyaring. Tadi saja ia tidak bisa mengendalikan diri hingga tertawa terbahak-bahak. Bukan Dea saja, bahkan pengunjung yang lain juga ikut tertawa mentertawakan wanita itu. Sudah selesai? Tanya Dari. Sudah, jawab Dea. Ada lagi yang ingin dibeli? Tanya Alvaro. Terserah Big Boss, jawab mereka serentak. Alvaro langsung menarik pelantangan Abe agar menjauh dari Dari dan Dea. Namun keduanya malah mengikuti dari belakang. Kamu sana, dasar gak modal. Apa maunya nebeng? Ucap Alvaro. Kapan lagi memanfaatkan duitnya bos? Ujar Dari. Akhirnya Alvaro mengajak Abe untuk pulang saja. Mereka tidak lagi kembali ke perusahaan, melainkan langsung pulang ke rumah. Alvaro membuka pintu mobil untuk Abe. Saat ini mereka sudah berada di parkiran. Alvaro akan mengantarkan Abe terlebih dahulu. Baru setelah itu ia akan pulang ke apartemen miliknya. Begitu juga dengan Dari. Ia juga akan mengantarkan Dea. Dan sekalian berbicara dengan ibunya Dea tentang hubungan mereka. Alvaro melajukan mobilnya setelah keluar dari parkiran mal tersebut.
Ia tidak menghiraukan lagi dari yang mengikutinya di belakang. Saat di persimpangan jalan mereka pun berpisah karena beda arah tujuan. Alvaro sesekali menoleh ke Abe, karena Abe senyum-senyum. Kenapa? Gak, lucu aja. Masih ingat yang tadi? Jika tidak kutarik kamu, pasti ia jatuh ke kamu. Aku tidak rela. Alvaro tersenyum. Ia merasa bahagia saat ini karena Abe mencemburuinya. Itu artinya Abe benar-benar sudah mencintainya. Apa kamu mencintaiku? Tanya Alvaro. Pertanyaan apa itu? Jika tidak, mana mungkin aku terima kamu? Tanya Abe. Alvaro semakin sumringah mendengarnya. Sayang, bolehkah panggilannya diubah? Tanya Alvaro. Apa? Tanya Abe balik. Panggil sayang atau apalah gitu? Apa ya yang enak panggilannya? Apa saja, asal jangan kamu. Baiklah sayang, aku akan panggil seperti itu bila di luar perusahaan. Bagaimana? Alvaro mengangguk cepat. Ia senang sekali dipanggil sayang oleh calon istrinya. Sebentar lagi mereka akan menikah dan bakal punya anak. Akhirnya mobil Alvaro pun tiba di kediaman Abe. Keduanya sengaja langsung ke warung. Abe melihat pamannya dan istri pamannya sedang berada di warung mereka. Abe langsung mencium tangan Sunita, kemudian berpindah pada sang paman. Alvaro juga melakukan hal yang sama, tapi tidak dengan Amanda. Amanda merasa orang asing di sini. Apalagi setelah perlakuannya terhadap Abe. Paman sudah lama? Tanya Abe. Raksa tersenyum. Ada sekitar 30 menitan. Paman mengantar tantemu dan ingin meminta maaf kepadamu. Jawab Raksa. Sunita tidak mengetahui masalah waktu itu jadi sedikit bingung. Namun ia tidak menyela pembicaraan mereka dan hanya menjadi pendengar saja. Sementara tangannya sibuk membuat gado-gado untuk pembeli. Tante minta maaf atas kejadian waktu itu. Tante benar hilaf. Ucap Amanda, aku tidak apa jika tante hina. Tapi bagaimana dengan mamaku? Tanya Abe. Sunita masih diam, ia hanya menyimak saja. Karena memang tidak mengetahui permasalahannya. Mamamu sudah memaafkanku tadi. Ucap Amanda. Kapan? Aku tidak mendengarnya. Tanya Abe. Tadi tantemu meminta maaf pada mama. Mama bingung, jadi mama maafkan saja. Jawab Sunita, jika tidak karena paman. Aku tidak akan memaafkan tante, ucap Abe. Alvaro hanya terdiam. Ia tidak ingin ikut campur masalah ini. Biarkan Abe yang menyelesaikannya sendiri. Alvaro yakin jika Abe bisa menyelesaikannya. Abe akhirnya memaafkan Amanda. Itu pun karena pamannya. Jika tidak,
Mungkin Abei tidak akan memaafkan tantenya itu. Abei orangnya keras kepala, apalagi jika disakiti. Sudah cukup hidupnya menderita selama ini. Jadi dia tidak ingin ditindas lagi. Sebab itulah Abei selalu membentengi diri. Namun setelah kenal Alvaro semuanya berubah secara perlahan. Alvaro mampu melembutkan hatinya. Terima kasih Bei, jika tidak, Tante akan merasa bersalah seumur hidup, ucap Amanda. Namun Abei tidak menanggapi. Ia malah menyibukkan diri dengan membantu sang mama melayani pembeli. Abei mengulek bumbu yang lain untuk diberikan kepada Alvaro. Abei membungkus 3 porsi gado agar bisa dibawa pulang oleh Alvaro. Alvaro yang tadinya ingin ke apartemen pun tidak jadi. Karena ia harus mengantarkan pemberian Abei kepada sang mama. Kapan kalian menikah? Maaf paman tidak bisa datang waktu pertunangan kalian, tanya Raksa. Nanti akan kami beritahu ke paman, karena waktunya juga masih lama. Jawab Abei. Alvaro pun permisi setelah menerima 3 porsi gado dari Abei. Tidak lupa ia mencium tangan Sunita dan Raksa. Namun pada Amanda Alvaro lewati. Amanda tersenyum getir, karena tadi juga seperti itu. Dan Abei tadi juga begitu. Tapi Amanda tidak apa-apa. Yang penting Abei sudah memaafkannya. Bersambung.